Halo semua, selamat datang di channel Mas Ung. Di kesempatan kali ini saya akan sharing saat melakukan pekerjaan full service di bengkel sepeda rumahan saya. Ini adalah kondisi sebelum saya memulai pekerjaan di sepeda gravel bike lokal made. Nama builder frame-nya adalah Dop Cyclist asal Kediri. Frame setnya masih berbahan Titan steel, jadi akan dilakukan pembersihan yang sedikit berbeda dikarenakan frame steel murni mudah mengalami korosi. Kemudian kita mulai cek kondisi shiftingnya, kondisi bearing hub depan dan belakang, pedal, dan juga bearing bottom bracket. Jangan lupa juga cek kondisi headset, yang saya rasakan ini sedikit kocak. Ada beberapa titik karat, dan lanjut cek kondisi rantai menggunakan chain checker dari Parktool. Ternyata kondisinya masih oke. Lanjut, saya akan melepaskan hampir semua part dari sepeda ini, dimulai dari wheelset depan dan belakang. Lalu saya juga mencopot rantainya dengan tool khusus dari Parktool. Kemudian RD yang kelihatannya sangat kotor ya. Nah, ini dia penampakannya. Untuk pulinya saya coba putar, terasa normal, hanya terdengar kering dari pelumas. Kemudian kita bergeser ke depan, saya lepas juga pedalnya dan dilanjutkan proses melepaskan crankset. Nah, di sini kelihatan jelas ya betapa kotor frame-nya. Saat melepas crank arm sebelah kiri, ini sedikit susah terlepas, akhirnya saya bantu dengan palu plastik. Dilanjutkan melepaskan juga bottom bracket, brake menggunakan cantilever rim brake, kita copot juga ya, untuk memudahkan saat proses cleaning nanti. Kondisi inner cable masih oke, jadi nanti akan saya gunakan kembali. Kita lepas semua pengkabelannya, dan di bagian kokpit saya tidak ada perubahan karena kondisi bar tape dan posisi brake levernya sudah oke. Pengkabelan juga masih bagus. Jadi saya hanya lepas dropper untuk memudahkan proses melepaskan fork dan headset. Spacer fork masih cukup mudah dilepas, belum mengalami korosi, dan headset sudah bisa kita lihat kondisinya. Grease bercampur dengan kotoran dan air. Kondisi headsetnya ya. Nanti kita bersihkan dan re-grease ulang. Bottle cage juga kita lepas. Kemudian di bagian brake kita lepas brake pad agar tidak terkena degreaser saat proses pembersihan nanti. Ini adalah alat pembersih yang saya gunakan. Oh iya, lepas juga nih sprocketnya karena akan lebih mudah membersihkan pada kondisi terlepas. Kali ini saya menggunakan produk dari Gedrit untuk degreasernya. Oke, kita mulai melepaskan chainring dari crank, dan ini kondisi kotor dari crank arm di bagian dalam. Lanjut kita semprot dengan make cleaner dari Gedrit. Saya menggunakan kuas agar bisa menjangkau bagian-bagian sulit. Setelah itu lap dengan kain kering sampai bersih dan keringkan part di tempat terpisah. Oh ya, tentang Gedrit make cleaner, sesuai namanya ya, berguna untuk membersihkan rantai, sprocket, serta komponen sepeda lainnya seperti crank, RD, FD pada sepeda kalian. Cukup semprotkan aja ke bagian yang kotor, sikat, lalu dapat dibilas dengan air atau cukup dilap menggunakan kain kering. Gedrit make cleaner merupakan pembersih water based sehingga aman untuk rotor dan cat sepeda kalian. Tidak menyebabkan korosi pada rantai serta aman bagi kulit dan lingkungan. Oke, masih lanjut pembersihan untuk RD. Kali ini saya bongkar semua puli-pulinya agar nanti pada saat melakukan pembersihan lebih maksimal ya di area terdalam. Masih menggunakan kuas, ini sangat memudahkan banget ya buat saya untuk melakukan pekerjaan cleaning part sepeda karena banyak di celah-celah itu tidak terjangkau ya. Makanya saya terbantu banget. Oke, untuk pedal juga saya bersihkan, dan juga untuk bagian brake cantilevernya tidak lupa saya bersihkan untuk di bagian terdalamnya agar lebih maksimal lagi ya. Oke, lanjut untuk di bagian chain, ini saya masih mengandalkan Gedrit make cleaner ini karena kotorannya tidak terlalu membandel, jadi masih bisa kita andalkan dengan menggunakan sikat jenis lain yang lebih keras gitu ya. Lanjut untuk pembersihan sprocket, saya menggunakan degreaser jenis lain yang foam seperti ini tadi, dan dia lebih cepat banget untuk merontokkan kotoran-kotoran. Selanjutnya dilap aja dengan kain bersih dan hasilnya cukup lumayan juga seperti ini. Dan juga sprocket yang kecilnya juga jangan lupa dibersihkan di bagian terdalamnya. Lanjut di bagian headset, baut-baut kecil dan juga quick release, jangan lupa kita bersihkan juga sampai grease atau kotoran yang sebelumnya itu terlepas semua ya.
Untuk puli RD sendiri saya juga sangat hati-hati untuk membersihkannya, jangan sampai tersemprot ke dalam bearingnya. Saya juga melakukan pembersihan manual dan detailing di bagian bottle cage, karena di bagian yang dalam atau yang di bagian bawah itu sering tidak terkena saat kita mencuci dengan cara konvensional ya. Untuk bagian bottom bracket juga saya bersihkan, karena kondisi bearing ini masih bagus, jadi saya tidak melakukan pembongkaran di area bearing. Cukup dibersihkan di bagian luarnya, di bagian drat ya, dan juga setelah itu dikeringkan untuk siap nanti dipasang kembali ya. Setelah bagian drivetrain dan lain-lain sudah selesai dibersihkan, kita lanjut ke bagian brake pad yang tadi sebelumnya kita udah pisah. Saya menggunakan Getryd brake cleaner untuk membersihkan brake padnya ya. Nah, kita buktikan ya dengan pembilasan menggunakan lap bersih, nanti akan kelihatan kotoran yang menempel. Nah, ini dia part-part yang tadi sudah kita bersihkan dan hasilnya cukup lumayan. Untuk pemasangan chainring, di sini saya menggunakan grease anti-seize, sejenis grease yang terbuat dari bahan dasar campuran pelumas dengan partikel tembaga, aluminium, grafit, kalsium oksida, dan lainnya. Anti-seize adalah jenis grease atau pelumas untuk mencegah dua komponen yang berdempetan tidak lengket, terutama untuk sepeda yang hampir sebagian besar terbuat dari bahan logam. Pengencangan sementara menggunakan obeng biasa, lanjut pengencangan dengan kunci torsi. Kemudian kita akan merakit puli RD. Sebelumnya lumasi dengan Shimano Premium Grease untuk menjaga air masuk ke dalam bearing dan juga mencegah karat. Bersihkan grease di area luar agar debu tidak menumpuk di situ. Lanjut kita lumasi baut puli RD dengan thread locker. Saya menggunakan Loctite seri 222 yang berwarna ungu, termasuk thread locker low strength. Pasang puli dan kencangkan. Lalu pada pivot point jangan lupa dilumasi agar pergerakan RD tetap smooth. Di bagian spring RD saya lumasi juga dengan Shimano Premium Grease. Selanjutnya bagian as quick release-nya saya menggunakan 3 pelumas berbeda. Di bagian drat menggunakan anti-seize, di bagian as dengan grease biasa, dan pivot point saya pakai oil chain. Setelah itu, lakukan pembersihan mendetail di bagian wheelset, masih menggunakan Getryd Mac Cleaner dan hasilnya sangat memuaskan. Getryd Mac Cleaner ini sangat membantu di pekerjaan saya kali ini. Hampir semua proses pembersihan saya menggunakan satu jenis cairan ini ya. Di bagian body free hub tentunya banyak debu dan kotoran menumpuk yang susah kita bersihkan pada saat sprocket dalam posisi terpasang. Saya menggunakan kuas untuk menjangkau di bagian-bagian sempit dan pembersihan secara mendetail. Lagi-lagi hasil dari Getryd Mac Cleaner ini sangat bagus. Lakukan proses seperti sebelumnya di bagian wheelset depan. Masuk ke proses pembersihan frame set, mulai dari fork, cukup semprot Mac Cleaner, sikat pada bagian celah sempit, dan bilas menggunakan lap microfiber. Alhamdulillah hasilnya bersih. Sebelum pembersihan total pada frame, bersihkan dulu bagian headset cup dari kotoran dan grease, dan juga bagian drat bottom bracket. Saya menggunakan sikat pembersih dari Park Tool yang cocok banget untuk membersihkan di bagian-bagian sempit. Terakhir finishing dengan lap bersih, dan sekarang waktunya pembersihan menyeluruh pada bagian frame. Menggunakan Getryd Mac Cleaner ini yang bahan bakunya aman untuk cat frame sepeda kalian. Semprotkan menyeluruh, terutama di bagian kotoran yang tebal, semprot agak banyak ya. Gunakan sikat soft brush untuk menyeka kotoran yang menempel, untuk meminimalisir baret pada permukaan cat sepeda kalian. Saya menggunakan sikat khusus dari Park Tool, dan lagi-lagi saya puas banget dengan hasil Getryd Mac Cleaner ini. Satu botol untuk berbagai macam pembersihan, mulai dari drivetrain, wheel set, hingga frame set. Hasilnya bersih dan aman untuk kalian yang takut sepedanya berkarat setelah dicuci dengan cara konvensional. Nah, ini dia hasilnya. Jadi seperti baru lagi ya framenya. Hasil cleaning dengan Getryd Mac Cleaner ini sih luar biasa. Kalian wajib coba ya. Oke, saatnya merakit kembali semua part setelah kita bersihkan. Mulai dari headset, kita menggunakan grease dari Shimano, cocok banget untuk bagian bearing. Salah satu grease yang terbaik menurut saya. Lanjut pemasangan spacer fork dan stopper cantilever. Ada perubahan ketinggian stopper karena posisi sebelumnya membuat kabel rem terlalu menekuk.
drawbar kita pasang kembali, dan di bagian star nut yang rawan korosi sedikit kita lumasi grease. Dilanjutkan setting headset agar fork menjadi stiff dengan pergerakan handlebar yang smooth. Kemudian pasang kembali bottom bracket. Tidak lupa kita lumasi grease anti-seize. Kencangkan dengan tools yang dianjurkan sesuai jenis dan ukuran bottom bracket. Saya berencana membeli tools untuk BB-HT2 yang model cup agar bisa disambung ke kunci torsi. Sebelum memasang crankset, jangan lupa kita lumasi bagian as dan di bagian dratnya ya. Setelah crank terpasang, kencangkan sementara menggunakan obeng biasa. Nanti di akhir kita finishing menggunakan kunci torsi. Lanjut proses pemasangan RD. Di bagian drat jangan lupa lumasi grease. Kencangkan menggunakan obeng biasa untuk sementara. Sebelum memasang sprocket, tidak lupa juga kita lumasi grease pada bagian body free hub. Pasang sprocket sesuai urutan dan sudah ada tandanya ya, jadi memudahkan kita. Pasang quick release yang sebelumnya sudah kita lumasi grease di seluruh bagiannya. Pasang wheel set plus setting posisi brake pad. Mohon maaf saat proses transfer file saya kehilangan footage saat pemasangan brake. Oke, lanjut pasang pengkabelan brake. Lakukan pengetesan brake sampai mendapatkan settingan optimal karena brake itu menurut saya bagian safety yang paling penting. Lanjut pasang wheel set belakang, setting tensionernya agar posisinya tepat di tengah. Sekarang lakukan setting untuk brake bagian belakang. Baut-baut kita lumasi menggunakan anti-seize, kencangkan sementara untuk nantinya menggunakan kunci torsi. Lakukan pengetesan brakingnya, dan setelah semua oke, lanjut pemasangan rantai. Kondisinya masih kering ya, belum kita lumasi. Pasang missing link menggunakan tool khusus. Pengkabelan kita masih gunakan yang lama karena kondisinya masih bagus. Potong kabel jika masih terlalu panjang dan pasang end cap-nya. Setting RD, lakukan micro adjust atau indexing agar mendapatkan kualitas shifting yang smooth dan tidak berisik. Setelah oke, kita lanjut untuk pelumasan menggunakan chain loop. Kali ini saya juga menggunakan produk dari Getrip yang dry. Bersihkan dengan kain di bagian dinding rantainya. Nah, sampai ke bagian finishing, hampir semua baut-baut kita kencangkan menggunakan kunci torsi. Dan pasang kembali aksesoris yaitu bottle catch. Sebelumnya kita lumasi dulu bautnya dengan anti-seize. Nah, akhirnya nih yang ditunggu, penampakan before after dari pekerjaan full service kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk Getrip, sponsor kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah support channel Mas Ung. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.